Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. "300 pedagang di Pasar Paldam, Kota Jayapura ikut tes cepat COVID-19. Seorang balita di Kabupaten Bovendigul terpapar COVID-19. Sejumlah rumah di Jalan Wowor, Kabupaten Mimika terendam banjir. Hujan deras yang turun sejak Selasa dini hari mengakibatkan sejumlah rumah warga yang berada di Jalan Wowor, Kabupaten Mimika terendam banjir. Sebanyak 10 rumah warga di Jalan Wowor terendam air setinggi 20 cm. Meluapnya air dari Sungai Wowor disebabkan karena derasnya air terhalang dinding rumah warga yang dibangun di bantaran sungai. Ketua RT 03 Yopi Sangur mengatakan pihaknya sudah meminta kepada pemilik rumah agar membongkar dinding yang menghalangi arus air, namun tidak digubris. Kejadian dari malam jam 10. Ada berapa? 10 rumah yang tergenang. Itu gara-gara fondasi yang terpele dalam itu kali itu. Hanya tadi kita sudah bicara sama yang punya, tapi yang punya balik ribut saya tadi. Tadi kita pembersihan tapi sama saja karena itu fondasi yang menghalang juga itu. Intinya yang utama itu fondasi saja. Kalau dari dulu kan tidak pernah begini, biar banjir sampai hujan ini kan tidak pernah masuk di rumah-rumah. Yopi berharap pemerintah daerah memperhatikan kondisi perumahannya dan memberikan sanksi bagi setiap rumah yang dibangun di bantaran sungai sehingga tidak merugikan masyarakat lain. Igo Batmomolin melaporkan dari Kabupaten Mimika, Papua. Satgas COVID-19 Kabupaten Merauke akan melakukan tes cepat massal bagi seluruh pedagang di Pasar Wamanggu dan Pasar Mopah. Tes cepat massal akan dilaksanakan pekan depan, diawali dengan sosialisasi agar pedagang serta sopir angkot bersedia mengikuti tes cepat COVID-19. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan pedagang dan sopir angkot sangat rentan terpapar COVID-19 karena sering berinteraksi fisik dengan warga. Sabtu atau Minggu ini kan tergantung kesiapan. Karena kan bukan hanya kita sendiri, pasti kita minta backup dari teman-teman dari TNI Polri, dari Perhubungan, dari Satpol, begitu. Selain itu teman-teman di Puskesmas juga kan pertimbangannya kalau Sabtu itu kan mereka masih pelayanan. Iya. Karena kita kan perlu dukungan tim yang cukup besar karena tidak mungkin satu tim di pasar itu banyak. Iya. Sasarannya apa saja, Tom? Iya. Sasarannya pedagang sama? Semua dengan pengunjung yang pada saat itu ada. Jadinya jumlah rapid test yang disiapkan berapa? Ya. Jumlahnya yang alatnya nih mau dipakai itu jumlahnya disiapkan berapa ribu? Tergantung seberapa banyak orang di pasar nanti kita siapkan. Memang berarti persediaannya cukup ya? Iya, rencana begitu. Sopir-sopir truk, kemudian kita juga mungkin mempertimbangkan terkait dengan ojek-ojek ojol ini ya, ojek online karena kan selama ini kan mereka banyak ya orang beli itu kan pas pakai pesan lewat ini kan. Nah, apa dasar dari untuk dilakukan daripada kegiatan ini, Dok? Kenapa? Dasarnya kenapa mesti harus dilakukan tes seperti pedagang? Kalau kita lihat untuk syarat new normal itu kan ada 3 terkait dengan epidemiologi kesehatan, surveillance dengan fasilitas pelayanan. Gitu. Ini untuk mendukung yang surveillance-nya, gitu. Dari data hasil rapid test massal kita akan memberikan kondisi penyebaran COVID di Kabupaten Merauke selain dengan data epidemiologis yang tiap kali kita lapor, data surveillance dengan rapid massal ini untuk memperkuat apakah potensi risiko penyebaran COVID di tengah masyarakat itu seperti apa. Neville meminta warga Merauke terus menerapkan protokol kesehatan
karena dalam menuju new normal atau kenormalan baru, salah satu persyaratannya adalah penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Data per 16 Juni, pasien positif COVID-19 di Kabupaten Merauke berjumlah 16 orang, di mana 15 orang sembuh dan 1 masih dalam perawatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Kabupaten Merauke, Papua. Sempat terhenti karena ada pandemi, akhirnya Komisi Pemilihan Umum Daerah Merauke melantik ratusan panitia pemungutan suara tingkat distrik. 535 anggota PPS di Merauke ini dilantik oleh Ketua KPUD Merauke, Teresia Mahuse, di kantor KPUD Merauke. Setelah dilantik, nantinya anggota PPS ini akan bertugas untuk menjalankan tahapan pilkada di tingkat distrik. Salah satunya membentuk panitia pemungutan suara di setiap kampung. Ketua KPUD Merauke, Teresia Mahuse, mengatakan sesuai keputusan KPU Pusat, pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember, sehingga proses tahapan yang terhenti harus dijalankan kembali. Setelah pelantikan panitia pemungutan suara atau PPS ini, ya otomatis mereka langsung bekerja karena selesai pelantikan, masa kerja mereka dihitung mulai dengan hari ini setelah pelantikannya 15 Juni 2020. Ya, untuk PPS ini tiga orang ya, kita kali 190 kampung kelurahan ya, kan ada 179 ya, tambah 11 kelurahan, jadi 190 kampung kelurahan dikali 3 ya, ada sekitar 570-an ya. Namun pada hari ini kami tidak melakukan pelantikan untuk keseluruhan 20 distrik karena mengingat wabah atau pandemi COVID-19 ini, di mana tahapan pilkada serentak atau pemilihan serentak ini kita laksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Maka pada hari ini PPS yang dilantik adalah dari distrik Merauke, artinya perwakilan ya. Teresia juga meminta agar 535 anggota PPS yang akan menjalankan tugas di 190 kampung agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano menyerahkan bantuan langsung tunai dan sembako kepada ribuan warga di Kampung Moso. Penyerahan sembako dan bantuan sosial untuk warga terdampak itu berlangsung di halaman kantor pemerintahan Kampung Moso, Distrik Muara Tami. Sebanyak 1.025 keluarga menerima bantuan sosial sebesar Rp600.000. Sementara penerima sembako sebanyak 300 keluarga. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano meminta agar warga tidak menggunakan dana bantuan pemerintah itu untuk membeli minuman keras, karena pihaknya mendapat informasi ada dana bantuan yang digunakan untuk membeli minuman keras. Di Kampung Moso ini tidak ada minuman alkohol yang masuk bikin kacau kampung ini. Saya sudah minta Kapolsek dan Ramil, Babinsa, Bamkamtibmas, kalau ada warga Moso yang menjual minuman alkohol dan yang mengkonsumsi minuman alkohol, itu ditangkap dan diproses dan dipenjarakan. Karena miras ini bisa bikin pertengkaran, keributan di kampung ini. Di kampung ini tidak ada yang mabuk toh. Puji Tuhan. Pesan Bapak, kalau mau keluar rumah harus pakai masker. Harus pakai masker. Harus cuci tangan. Harus jaga jarak. Terus jangan kumpul-kumpul banyak-banyak. Ini virus ini dia punya senang begitu. Mari kita sama-sama untuk memotong mata rantai.
penyebaran virus ini di kota Jayapura. Ben Hur juga berpesan agar warga di Kampung Moso menggunakan masker dan rajin cuci tangan dalam beraktivitas setiap hari karena virus corona senang dengan warga yang bandel. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.